Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas 10 terkait dengan bisnis di bidang IT. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Kartika Nikova dengan NIM 2015 09 10 07. Dan yang kedua ada Komang Agustin Sinca Dewi dengan NIM 015 09 10 09. Yang ketiga ada Niketut Tirana Yulia Pratiwi dengan NIM 2015 09 10 13. Yang keempat ada Desa Putu Eka Komala Dewi dengan NIM 2015 09 10 14. Yang kelima ada Putu Alvina Ena Diamasundari dengan NIM 2015 09 10 16. Dan yang ketujuh ada dan yang keenam ada saya sendiri yaitu Nyoman Dewi Eswara dengan NIM 2015 09 10 20. Dan yang terakhir ada Fani Adelia Putri dengan NIM 2015 09 10 27. Di sini ada dua topik pembahasan yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama pengertian UD, CV, dan PT, dan yang kedua perbedaan dari UD, CV, dan PT. Baik, untuk pengertiannya akan dilanjutkan oleh Kartika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari UD, CV, dan juga PT. Nah, kalau UD itu kepanjangannya adalah usaha dagang, merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Pekerjaan utamanya yaitu membeli barang-barang dari pihak grosir, kemudian menjualnya kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Nah, yang kedua adalah CV atau Commanditair Vennootschap, ini dari bahasa Belanda, adalah bentuk usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang komposisinya itu ada persekutuan aktif yang mengurus operasional secara langsung dan juga persekutuan pasif atau pihak penanam modal. Nah, yang ketiga ada PT atau perseroan terbatas. Ini adalah sebuah badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham dan memiliki aturan khusus pendiriannya, di mana diatur dalam Undang-Undang PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Untuk perbedaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan. Yang pertama itu berdasarkan badan hukumnya, di mana UD itu tidak berbadan hukum, CV juga tidak memiliki badan hukum, namun PT memiliki badan hukum. Next slide. Selanjutnya, berdasarkan modal perusahaan, di mana UD itu tidak memiliki batasan modal dalam pendiriannya karena modal relatif tidak terlalu besar, sedangkan CV tidak memiliki batasan modal dalam pendiriannya, dan PT terdapat batasan modal sebesar 50 juta yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berdasarkan pajak, dari UD gaji tidak dianggap penghasilan sehingga pajak diambil dari laba tahunan. Kemudian pada CV hanya dilakukan satu kali yang diambil dari laba tahunan. Kemudian di PT diambil per tahun sesuai dengan kemampuan perusahaan, gaji karyawan wajib dipotong pajak penghasilan. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikan, dari UD dimiliki oleh satu orang saja. Kemudian ada CV yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang komposisinya terdiri dari persekutuan aktif dan persekutuan pasif. Dan dari PT didirikan oleh satu orang atau lebih, baik dari pihak perorangan maupun badan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan kepengurusannya, kalau UD itu hanya diurus oleh pemiliknya saja, sedangkan CV itu diurus oleh persekutuan aktif sebagai pengelola dan persekutuan pasif sebagai penyetor modalnya. Sementara untuk PT sendiri diurus oleh direksi yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Tidak semua pemegang saham mendapat izin untuk mengelola kecuali mendapat persetujuan saat RUPS sendiri. Next. Berdasarkan jenisnya, UD dibagi menjadi 5. Yang pertama ada usaha dagang barang produksi atau bahan baku. Yang kedua ada usaha dagang barang jadi. Yang ketiga ada usaha dagang besar atau wholesaler.
Yang keempat ada usaha dagang sedang atau middle. Yang kelima ada usaha dagang kecil atau retailer. Untuk CV sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada persekutuan komanditer murni. Yang kedua ada persekutuan komanditer campuran. Yang ketiga ada persekutuan komanditer bersaham. Dan untuk PT sendiri dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada perseroan terbatas tertutup, yang kedua ada perseroan terbatas terbuka, yang ketiga ada perseroan terbatas kosong, yang keempat ada perseroan terbatas asing, yang kelima ada perseroan terbatas domestik, dan yang keenam adalah perseroan terbatas perseorangan. Untuk perbedaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk perbedaan dari bentuk perusahaan. Jadi yang pertama pada UD, keuntungan maupun kerugian tersebut akan dinikmati atau dihadapi sendiri. Kemudian jika pada CV, bentuk perusahaan yang paling lumrah digunakan oleh UMKM. Biasanya CV ini merupakan badan usaha atau dengan kata lain bukan badan hukum seperti PT. Kemudian untuk PT, bentuk perusahaan yang paling populer digunakan. Biasanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha kecil, menengah, maupun usaha besar. PT ini sendiri juga merupakan perusahaan berbadan hukum. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan dasar hukum. Untuk UD, belum ada aturan undang-undang khusus yang mengatur akan berdirinya UD. Kemudian untuk CV juga masih sama, belum ada aturan undang-undang khusus yang mengatur berdirinya CV. Sementara pada PT itu diatur dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas untuk mengatur berdirinya PT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 9, yaitu tentang persyaratan, di mana UD memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak pribadi. Yang kedua ada SKDP, yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Dan yang keempat ada TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu CV memiliki persyaratan, yaitu yang pertama ada akte pendirian CV, yang kedua NPWP, yang ketiga ada SIUP, yang keempat ada TDP atau tanda daftar perusahaan, yang kelima ada SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan, dan yang terakhir ada surat pengesahan pengadilan. Kemudian untuk PT, adapun persyaratannya itu yang pertama ada KTP, KK, dan NPWP pendiri PT. Yang kedua ada KTP, KK, dan NPWP pemegang saham. Yang ketiga ada bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor tempat usaha. Yang keempat ada surat keterangan domisili kantor. Yang kelima ada pajak bumi bangunan atau PBB. Yang keenam ada foto kantor bagian dalam dan luar. Dan yang terakhir ada gedung kantor tidak berada di dekat permukiman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan aspek yang 10, yakni proses pendirian perusahaan. Untuk UD, proses pendirian perusahaannya diawali dengan pengajuan izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. Lalu kemudian mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah setempat. Selanjutnya untuk CV, proses pendirian perusahaannya diawali dengan tidak perlunya persetujuan Menteri untuk penggunaan nama perusahaan CV. Minimal didirikan oleh 2 orang. Selanjutnya, pendirian dibuat dengan adanya akte otentik yang membuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh notaris. Selanjutnya, akte pendirian CV cukup didaftarkan ke pengadilan setempat. Yakni selanjutnya PT, di mana proses pendirian usahanya pertama diawali oleh diperlukannya persetujuan Menteri untuk penggunaan nama perusahaan PT. Selanjutnya, minimal didirikan oleh 2 orang. Yang ketiga, pendirian dibuat dengan adanya akte otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat oleh notaris. Dan yang terakhir, yakni akte pendirian PT harus mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Demikian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan tugas bisnis bidang IT. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi, 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 Om.